Mengenai perihal Laut China Selatan, dipastikan China adalah negara yang paling munafik atas keinginan mereka. Mereka adalah pihak pertama yang mengklaim perairan tersebut dan menjadikannya perairan sengketa. Mereka juga yang terlalu rutin menggelar latihan perang di laut tersebut serta melarang negara ASEAN untuk menangkap ikan di laut itu. Namun saat negara lain terutama negara-negara ASEAN mulai menolak klaim mereka serta juga mulai siapkan senjata untuk melawan China, mulai keluarkan ucapan manisnya. Dikutip South China Morning Post, Beijing suarakan kekhawatiran mereka mengenai risiko konflik yang meningkat di perairan tersebut. Beijing menggunakan pernyataan Menteri Luar Negeri, Menlu AS Mike Pompeo yang menolak klaim China. 3 minggu setelah penolakan klaim China atas Laut China Selatan oleh Mike Pompeo, Beijing memanggil 10 diplomat ASEAN bersama-sama bertemu. Tujuannya adalah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai konflik yang terus meningkat di perairan tersebut. Pada hari jadi ASEAN ke-53, Menteri Luar Negeri ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen untuk terus menjadi lokomotif bagi perdamaian, keamanan dan kesejahteraan. Bukan cuma di kawasan Asia Tenggara juga wilayah lebih luas di Indo-Pasifik. Pernyataan bersama Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut untuk menyikapi peningkatan dinamika dan perubahan geopolitik kawasan dan global yang bisa berdampak pada perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Pernyataan bersama Menteri Luar Negeri ASEAN juga keluar di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan China di Laut China Selatan. Mengutip siaran pers Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri ASEAN menyampaikan 8 poin utama. 1. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang damai, aman, netral, dan stabil. 2. ASEAN tetap bersatu, kohesif, dan miliki ketahanan dalam memajukan prinsip-prinsip dalam ASEAN Charter. 3. Pentingnya menjaga semua prinsip yang tertera dalam TAC Treaty of Amity and Cooperation, ZOPFAN, The Zone of Peace, Freedom and Neutrality, dan Bali Principles. 4. Meminta semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas yang dapat meningkatkan eskalasi di kawasan. 5. Meminta agar terus dibangun strategic trust di kawasan dengan cara-cara damai melalui dialog dan kerjasama. 6. Menegaskan sentralitas ASEAN dan melanjutkan kerjasama dengan mitra ASEAN melalui ASEAN-led Mechanism. 7. Menegaskan prinsip yang ada dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). 8. Menegaskan dukungan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme sesuai Piagam PBB. Pernyataan ini diusulkan Indonesia dan dikembangkan serta diperkuat oleh negara ASEAN melalui proses pembahasan yang matang, kata Kementerian Luar Negeri. Sejak akhir Juli lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara intensif melakukan komunikasi dengan seluruh menter luar negeri ASEAN membahas perkembangan terakhir di kawasan. Retno juga mengajak negara ASEAN terus berkomitmen untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas dan netral sesuai prinsip dalam deklarasi ZOPFAN dan TAC. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishamuddin Hussein mengatakan, sengketa Laut China Selatan tidak dapat digunakan sebagai masalah yang akan menyebabkan perpecahan antara negara-negara anggota ASEAN. Saat menghadapi kekuatan super besar, kita harus bersatu, sebagai satu blok, sehingga kekuatan kita akan disinergikan secara efektif, tegasnya seperti dikutip channel newsasia.com.